Silau situ, silau. Udah. Bagi Bapak Ibu yang di belakang bisa mengisi tempat di depan, silahkan mengisi tempat di depan itu yang telah nanti di belakang. Sorry. Selamat pagi. Ibra. Shalom. Selamat pagi, Ibu Pendeta, Bapak Ibu, Persekutuan Rimbawan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan bersekutu dalam ibadah himbauan pada bulan Februari tahun 2025 di gedung PPJ Universitas Palangkaraya. Jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya sebagai penyelenggara ibadah pada Februari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Septiawati STH yang akan membawa firman Tuhan pada ibadah ini, Bapak Ibu Rimbawan Kristen yang ada di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Rimbawan Kristen yang berada dalam lingkup Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang ada di Kalimantan, khususnya yang berdomisili di Palangkaraya. Di acara penutup kita akan juga melaksanakan acara singkat pembubaran panitia Natal Rimbawan tahun 2024. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari Ketua Jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya. Pada Bapak Dr. Hendra Tony MP, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta, Bapak Ibu dari Dinas Kehutanan maupun dari Kementerian Kehutanan, Bapak Ibu dosen, para senior dan para pensiun,
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan penyadialah kita, umatnya dan kawanan domba pembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 10 ayat 1 hingga yang kelima. Mari kita berdiri, kita memuliakan Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian kita. Kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari bahasa Indonesia. Bon.
kami pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami menyadari Engkau memanggil kami, tetapi kami tidak mendengar. Ada waktu-waktu kami gagal mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami begitu terpuruk dengan kesibukan dan urusan-urusan pribadi kami. Terkadang kami tidak mengenal dan kami tidak menjadi saksi bagimu. Kami membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Bahkan kami melukai orang-orang dengan perkataan dan perbuatan dalam keseharian kami, juga dalam lingkungan pekerjaan kami. Kami merasa diri lebih baik dari orang lain, tetapi atas nama khusus ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Mari kita menyanyikan lagu yang berkat Tuhan. Kami boleh bertemu satu dengan yang
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu dan beribadah. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu, biar firman-Mu berbuah dan diam di dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan pada kita semua pada bagian bawah posisi Kalimantan Tengah dari Bilangan 27 ayat 12 sampai yang ke-23 dengan judul Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun bapamu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Jin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku dan menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dengan dekat Kades di padang gurun Jin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu firman Tuhan kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, diletakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar. Lalu Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia serta semua orang segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya di atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupannya hari kemudian. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Setewadi STH, kembali kita angkat pujian arti kehadiran. Thank
Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami, kendati kami manusia berdosa. Oleh Roh Kudus-Mu menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami hingga hari ini, dan kami diberikan pertolongan dan menggugah kami untuk hadir bersama-sama di dalam gedung ini, beribadah, menyerahkan hidup kami dalam rasa syukur kepada Tuhan. Sepanjang hari-hari yang telah berlalu, sungguh hidup kami tidak berarti apa-apa apabila bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongan, dan damai sejahtera. Ya Tuhan, ada banyak tantangan-tantangan kehidupan dan menjadi tugas serta tanggung jawab kami. Kekuatan akal budi dan hikmat kami manusia terbatas. Oleh karena itu, dengan kesadaran kami memohon pertolongan kuasa-Mu dalam firman-Mu, sehingga memberikan tuntunan, pimpinan, bimbingan, dan arahan agar kami boleh berjalan dalam langkah iman serta seturut dengan kehendak-Mu berlandaskan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan sekalian kami, jemaat yang bersama-sama mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni segenap pelanggaran dan dosa-dosa kami, terutama hamba-Mu. Oleh dan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Izin saya lepas. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengambil bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga, dan dalam hal ini makanannya adalah ayat yang ketiga. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum sampai ke firman Tuhannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Setiawani, saya berpelayanan di Jemaat IKP Panaru, Jalan Ironi, baru pindah dari KMP Kirai Gereja Bethesda tahun 2024 bulan September tepatnya. Saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang putri. Kita tinggal di Palangkaraya di daerah RT Amiono, kilometer 6,5. Saya orang Dayak asli, Dayak Lugano dan Dayak Ngaju. Jadi barangkali Bapak Ibu yang pernah ikut ke Lugano, seringkali kita di sana mengadakan ibadah Natal dan juga menggunakan bahasa Lugano. Suami saya itu orang Jogja, jadi kami Jawa Dayak, Jadan. Sama Bu. Oh, Jumat. Ada teman-teman lama di sini sebenarnya. Tadi ada Ibu Bel, kemudian Pak Tommy juga. Jadi kasih tahu sih Pak. Ya, jadi saya dulu di Resort Palangkaraya zaman Bapak Pendeta Satria. Kemudian saya dari Palangkaraya pindah ke Pulau Turun dan balik lagi ke Palangkaraya. Itu sedikit pengantar. Saudara, saya diminta oleh tim ibadah ini, Ibu Pendeta kami sudah seringkali melaksanakan ibadah dan mengundang pendeta-pendeta gitu ya, dan kemudian banyak berbicara tentang hutan, alam dan sebagainya ya. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu ini lebih menguasai. Kalau saya bicara tentang hutan, alam semesta itu ya agak kurang gitu.
Perjanjian kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Allah itu menciptakan pertama-tama dan seterusnya bukan manusia. Ada yang pernah bertanya, mengapa Allah tidak pertama-tama menciptakan manusia? Kenapa Allah itu pertama-tama menciptakan alam semesta dan segala isinya, ya. Cakrawala, laut, darat, sungai, hutan, ikan-ikan, burung, hewan, dan seterusnya. Kemudian hari ke-6 dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Ada yang menjawabnya mengapa Allah kok tidak menciptakan manusia terlebih dahulu, sedangkan manusia itu kan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang sangat istimewa dibandingkan ciptaan Allah. Dari kata lain, silakan Pak. Saya pikir karena manusia itu istimewa, Bu. Jadi Tuhan menginginkan sebelum Dia menciptakan manusia itu semua yang dibutuhkan manusia untuk hidupnya itu sudah tersedia gitu. Jadi tumbuhan, hewan yang mungkin mendukung kehidupannya itu sudah siap dan mereka akan hidup menyatu dengan alam dan alam menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mungkin gitu, Bu. Ya, seandainya kita yang jadi Tuhan gitu ya, apa yang kita ciptakan dulu, manusia atau ciptaan lainnya? Kira-kira apa? Terima kasih jawabannya tadi. Ada yang mau menjawab tadi? Gak apa-apa, ada yang mendiskusikan bahwa salah jawabannya. Yang keinginan supaya manusia itu nantinya akan menguasai dan mengelola hasil ciptaan. Karena manusia itu dibuatnya segambar dan serupa dengan Dia, supaya manusia itu menyatakan kemuliaan Tuhan melalui semua ciptaan. Oh, baik, terima kasih. Ada lagi satu orang? Ini Bapak yang muncul. Berdiri Pak. Terima kasih. Tadi seperti itu pendeta bilang bahwa manusia ini adalah makhluk ciptaan yang istimewa. Jadi kenapa tidak manusia menurut pendapat saya bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta, tumbuhan, hewan agar dan bagi karena menciptakan manusia agar manusia itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam kita. Baik, terima kasih. Oh, masih satu. Silakan. Ya, silakan. Dari manusia itu gambaran Allah, mulia, sehingga yang paling mulia Yang mulia juga lagi Ibu ya. Karena tepuk tangan dulu. Karena biasanya namanya manusia ke manusia yang dulu ya. Oh ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua pasti punya jawaban dan pada saat ini mungkin kita sudah mulai berpikir nih, ada banyak juga kita searching atau kita mulai berbaca-baca Alkitab. Kenapa sih Allah itu tidak menciptakan manusia dahulu, sedangkan manusia itu segambar serupa dengannya, ya imago Dei, dan kemudian manusia itu sempurna dan berbeda dari makhluk ciptaan lainnya, gitu ya. Tetapi ia diciptakan hari yang ke-6 dan alam semesta segala isinya itu yang terlebih dahulu. Nah, saudara, apa yang saudara jawab tadi, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Itu yang kita pahami dan juga tidak ada yang salah dari semua jawaban itu, Bapak Ibu Saudara. Ini saya membuat judulnya relasi iman terhadap alam semesta. Ya, relasi adalah hubungan antara personal, antara kelompok, antara individu, antara orang banyak, ya, dan seterusnya. Jadi iman di sini dikatakan dalam nas yang dibaca adalah dia tidak kelihatan, tetapi itu yang kita harapkan. Iman itu saudara-saudara tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang. Kemudian iman itu tidak ada dijual di toko, di mall, di warung, dan di mana-mana.
api, tiang awan, dan menghalau musuh-musuh. Jadi ternyata bahwa iman kepada Tuhan dan ada relasi ini tadi, Tuhan memperhatikan umatnya, maka ada jaminan di sana. Tidak haus, tidak lapar, tidak panas, tidak dingin. Selalu Tuhan membuat itu mereka merasa aman, nyaman, damai, dan tentram. Kalaupun ada masalah-masalah, yaitu manusiawi, tetapi Tuhan menyatakan kuasa untuk memberikan pertolongan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bertanya, mengapa Tuhan terlebih dahulu menciptakan alam semesta dan segala isinya, kemudian barulah Ia menciptakan manusia, itu adalah mau memperlihatkan kepada kita bahwa iman sebagai dasar dari manusia kepada Allah melalui ciptaan, bahwa oh benar ada Allah. Bukan manusia yang menciptakan alam semesta, ternyata ada orang yang di atasnya lebih daripada manusia itu sendiri. Dan apa yang diciptakan itu tidak akan ada kalau tidak ada yang mencipta. Jadi relasi iman dan proses penciptaan ini sangat luar biasa, bahwa iman itu sebagai sumber inspirasi untuk menghargai keajaiban alam semesta, dan kemudian kita memberitakan, menceritakannya kepada orang lain. Kita kagum kalau naik pesawat yang lihat awan yang bergelombang dengan berbagai bentuknya, bagaimana dia bisa ada di sana tanpa ada penyangganya dan seterusnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada ayat yang ketiga dan ini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Allah itu mengerti kalau manusia itu suka yang visual. Allah itu tahu bahwa manusia itu, coba ketika Allah menampakkan diri kepada Thomas, apa yang dikatakan? Ingin memastikan apakah benar ada wabah aku. Pada hakikatnya, pada hakikatnya manusia itu suka bukti, dan Allah menyatakan itu semua dengan ciptaan alam semesta dan segala isinya. Nah, sehingga dengan alam semesta dan segala isinya, maka tadi tumbuh iman, percaya. Dan iman percaya ini, saudara, bukan buatan dari manusia, itu adalah pemberian Allah kepada kita. Nah, ternyata jawabannya tadi adalah dari pertanyaan tadi, kenapa diciptakan manusia belakangan? Kalau kita melihat kehidupan sekarang, bahwa apakah alam yang membutuhkan manusia atau manusia yang membutuhkan alam? Apakah alam bergantung pada manusia atau manusia bergantung pada alam? Ya, itu. Bahwa mengapa Allah menciptakan terlebih dahulu alam semesta dan segala isinya? Sesungguhnya karena alam semesta dan segala isinya itu tidak tergantung dan bergantung kepada manusia. Mau dirawat, mau tidak, mau diinjak, mau dipotong, tidak ada masalah. Tapi bagi manusia itu sangat mengganggu. Panjang sedikit rumputnya mengganggu. Nggak ada tanaman, nggak ada hasil hutan dan lain sebagainya, itu akan membuat manusia kelaparan. Bahwa Allah mengetahui manusia membutuhkan ciptaannya yang lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena manusia bergantung pada ciptaan Allah, alam semesta dan segala isinya, manusia memiliki tanggung jawab dari kita dengan jawabannya untuk mengelola bijaksana atas alam semesta. Manusia menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan ketika kita tidak melaksanakannya maka ada konsekuensi. Dan ketika kita sudah pada tataran itu tadi, maka kesadaran kita terhadap
yang agung dari Allah kepada manusia sebagai yang imago Dei, segambar dan serupa, sempurna, bisa berpikir dengan penuh hikmat dan bijaksana sehingga segala yang diciptakannya itu dapat dikelola, bukan dirusak. Ketika manusia jatuh pada dosa, itu terjadi kerusakan alam, saudara. Allah mencari Adam dan Hawa. Ternyata mereka bersembunyi. Kami di sini karena kami malu, kami telanjang. Lalu apa yang terjadi? Allah mengambil daun, kemudian binatang. Tidak akan bisa diambil kulit binatang itu apabila binatang itu tidak mati. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa manusia. Nah, kisah penciptaan, Kejadian menciptakan bumi segala isinya dengan firman, kisah pun juga dengan bencana banjir, ya, dan seterusnya. Yang menarik beberapa waktu ini adalah tentang banjir, saudara. Jadi kami di mereka itu dikatakan ayo mari kita berdoa karena ada perbuatan salah seorang dari hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di Kalimantan khususnya akan terjadi banjir bandang. Ya. Itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang kita harus bertobat. Karena banjir bandang itu terjadi kalau dulu di daerah pedalaman, karena saya dari kecil adalah di pedalaman di Sungai Nili, itu memasuki, ya, itu jarang sekali yang namanya curah hujan 3 hari itu membuat dan tidak sampai membuat kampung itu kebanjiran. Tapi sekarang sampai di atap rumah. Saudara, ini adalah bukan karena Allah, tetapi karena ulah manusia. Next. Lanjut. Saya akan cepat. Ya, lanjut. Next. Ya, di sini kita melihat bahwa relasi tadi, relasi iman kita terhadap alam semesta, bahwa dengan alam semesta ada banyak manfaat yang kita bisa terima. Ternyata bahwa alam semesta ini, ya, selain daripada hubungan pada kita dengan Tuhan, tumbuh rasa percaya dan kagum kita, terpesonanya kita bahwa tidak ada artinya kita apabila tidak ada Tuhan, dan juga memberikan rasa pemulihan. Banyak orang yang mengalami berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup, tetapi ketika dia bertemu pohon, kemudian dia bisa merangkulnya, kemudian dia berdiri di atas gunung atau apa namanya, kemudian dia bisa berteriak, ini memberikan penyembuhan mental. Ternyata menjaga mental itu, saudara-saudara, sangat baik. Mental yang sehat, kondisi kehidupan kita yang sehat, maka akan terjadi pikiran yang positif. Dan seberapa kerasnya kehidupan kita dengan tantangan-tantangan, kalau mental kita sehat ini, kita kuat untuk menjalani tugas dan pekerjaan kita. Dan itu diberikan Allah secara gratis untuk kita, saudara. Ini luar biasa. Kita pergi untuk memeluk pohon, tidak harus mengeluarkan uang kita bermiliar atau berjuta-juta. Untuk berteriak di alam itu tidak perlu kita mengeluarkan dana yang sedemikian banyak. Nah, jadi membuat kita merasa bahwa bersyukur, mengagumi, ya, segala ciptaan Tuhan dan merasakan dampaknya. Next. Terus, ya, seterusnya. Lanjut lagi. Saya akan cepat. Terus, ya,
selanjutnya, sehingga mereka bisa menikmati dan melihat pohon yang besar, di mana di perkarangan rumah itu ada tumbuh-tumbuhan hijau, ada pohon hidup, dan seterusnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bergerak bersama dengan membangun relasi iman kita terhadap ciptaan Tuhan yang dimulai dari diri kita sendiri. Kita bangun mental kita yang sehat dengan menjadi pribadi sebagai orang beriman yang takut akan Tuhan seperti Yosua tadi, menjadi kepercayaan, menjadi orang kepercayaan seperti Yusuf yang kemudian mengelola segala sesuatu yang ada untuk memberikan kesejahteraan bagi umat Israel, juga orang Mesir. Ia dikenal bangsa-bangsa dan menjadi orang yang menginspirasi dalam berbagai kehidupan, dalam iman atau relasinya terhadap Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada kata terlambat, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dalam dunia ini apabila kita memiliki relasi yang sangat kuat dengan Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu secara rutin beribadah di sini, bukan? Amin. Kan itu menyadari bahwa pekerjaan Bapak Ibu kan karena hanya atasan, perintah, atau ada kementerian di atasnya yang kita tidak nanti berprestasi tidak akan dihargai. Tetapi adalah karena hubungan kita atas apa yang Tuhan berikan melalui firman, bahwa Dia menciptakan segala sesuatunya indah, baik, dan diperuntukkan bagi manusia. Maka kerjakan yang menjadi bagian kita, dan kita bisa berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar semua pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terlebih-lebih dengan melaksanakan kehidupan relasi iman dengan agama masing-masing untuk memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus menolong kita sekalian sehingga segala makhluk mengaku dan percaya bahwa Dia Tuhan juru selamat di dalam hidup kita. Apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 tadi ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Kita masuk saat berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu bagi hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Tuhan di dalam Roh Kudus memberikan kami pertolongan sehingga relasi iman kami dengan atau terhadap alam semesta ini sangat akrab dan dekat, tak terpisahkan. Yang kami kerjakan tidak semata sebagai kewajiban, beban dan tekanan, tetapi karena betapa Tuhan dengan firman menciptakan segala sesuatunya untuk manusia, karena manusia bergantung pada apa yang Tuhan ciptakan, bergantung pada firman dan perkataan. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur bahwa kami dipercayakan oleh Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih atas anugerah iman pada kami di dalam Roh Kudus melalui pemberitaan hamba-hamba Tuhan, sehingga dimanapun kami berada dan mendengarkannya, tumbuhlah dan berakarlah serta berbuahlah iman kami. Dan nampak nyata hasilnya di tengah-tengah kehidupan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Biarlah kami terus mengambil langkah iman dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, sesulit apapun, sebesar apapun tanggung jawabnya, bebannya, sebesar apapun tantangan, ujian dan cobaannya, bahkan resiko sekalipun nyawa. Tuhan Yesus menolong kami untuk dapat mengerjakannya dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa dan menyerahkan himpunan Rimbawan Provinsi Kalimantan Tengah dan
mengambil, mengeruk, merusak, bahkan tanpa memperhatikan orang lain karena kepentingan diri kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersepakat dan berdoa, memohon pertolongan-Mu sehingga Bapak Ibu dari perhimpunan Rimbawan ini dikuatkan, diteguhkan, diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, diberikan mereka integritas kewibawaan, pengaruh yang sangat positif dimanapun mereka berada, bersuara, bahkan di dalam praktek-prakteknya sampai ke hutan belantara. Tuhan menolong mereka, mereka yang menjadi tenaga pendidik, pengajar, yang memberikan berbagai macam ilmu, pengetahuan, keahlian, keterampilan bagi generasi-generasi mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkungan Universitas Palangkaraya ini. Tuhan menolong mereka, bahwa tidak ada kata terlambat, bahwa tidak ada kata mustahil. Semuanya Tuhan memampukan kami dengan keinginan, tekad, semangat, dan nurani yang bersih, yang jujur, adil, dan Tuhan memberikan kecukupan dan kelimpahan melalui apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, pada saat ini hamba mendoakan mereka yang sakit, di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan. Mereka yang berduka dihibur dan ditopang serta dilawat. Mereka yang mengalami berbagai macam kendala-kendala kehidupan, baik itu keuangan, pendidikan, keluarga, maupun masalah-masalah lain yang tidak dapat kami ketahui, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan menjamah, menyentuh hati mereka sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit ini, senantiasa dapat bangkit karena relasi atau hubungan iman mereka dengan Tuhan itu sungguh sangat dekat dan akrab melalui pemberitaan, pembacaan firman-Mu, doa yang rutin, penyembahan pribadi mereka terhadap Tuhan, dan juga kehidupan mereka dengan rekan-rekan sekerja maupun yang lain, memberikan mereka kekuatan dan ada jalan yang terbuka bagi mereka. Bagi pimpinan dan seluruh staf karyawan-karyawati di mana-mana saja berada, Tuhan menolong dan menguatkan serta memampukan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, terlebih-lebih sebagai orang percaya, agar kami senantiasa menguatkan bahu-membahu, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya Bapa di sorga, kendati di dalam dinas dan di mana saja berada, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Ibu karyawan-karyawati di sini, kualitas kehidupan bahkan iman, sehingga mereka nampak nyata sinar dan cahaya Tuhan itu terlihat oleh orang lain di dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka dambakan dengan karir mereka, pangkat jabatan dan lain sebagainya pun Tuhan memberikan jawaban bagi mereka. Bapak di surga, diberkatilah keluarga mereka apabila mereka karena tugas ini seringkali meninggalkan rumah tangga mereka. Biarlah mereka memperoleh damai dan sejahtera dan dapat bekerja sama, saling percaya, saling membangun kekuatan, sehingga di dalamnya sama-sama menjadi keluarga yang maju, yang mental kami sehat, dan kami dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab
Amsal 3 ayat 9 hingga yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lembung-lembungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita menundukkan kepala berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kembali kami datang kehadirat yang kudus ya Bapa, mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, atas kesehatan, atas pekerjaan, atas kecukupan untuk kami hari lepas hari. Apabila pada saat ini kami akan memberikan persembahan, berkatilah ya Bapa persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur diajarkan kita menyanyi dari hidup pujian tiada terpuji.